Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai menyiapkan jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian yang memenuhi syarat untuk dibalik. Kita masuk dalam contoh. 7 Juli 2017, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 8 juta tunai. Kemudian di 31 Desember, perlengkapan yang tersisa sebesar 3 juta. Kita akan mencatat pada saat 7 Juli. Bisa menggunakan pendekatan neraca, bisa menggunakan pendekatan laba rugi. Kita bahas satu persatu menggunakan pendekatan neraca. 7 Juli 2017 membeli perlengkapan 8 juta tunai, debitnya perlengkapan, kreditnya kas 8 juta. Kemudian di 31 Desember kita buat penyesuaian, mencatat perlengkapan yang terpakai. Artinya perlengkapan sudah digunakan 5 juta sehingga tersisa 3 juta. Debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan 5 juta. Karena kita menggunakan pendekatan neraca, maka tidak ada jurnal pembalik di tanggal 1 Januari 2018. Sekarang kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi, kita mencatat pembelian perlengkapan 8 juta secara tunai, debitnya beban perlengkapan, kreditnya kas sebesar 8 juta. Kemudian 31 Desember kita buat jurnal penyesuaian, mencatat yang tersisa dari perlengkapan tersebut, debitnya perlengkapan 3 juta, kreditnya beban perlengkapan 3 juta. Lalu di 1 Januari 2018, debitnya beban perlengkapan 3 juta, kreditnya perlengkapan 3 juta. Ini jurnal pembaliknya karena kita mencatat dengan pendekatan laba rugi. Jadi sekali lagi ada jurnal pembaliknya karena kita mencatat menggunakan pendekatan laba rugi. Di 1 Januari 2018, beban perlengkapan 3 juta, kreditnya perlengkapan 3 juta. Kita masuk ke contoh berikutnya. 1 Oktober 2017, perusahaan membayar tunai sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Artinya sewanya akan dimulai dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, 12 bulan. Artinya 1 bulan itu terbeban 1 juta. Nah, kita kan harus buat nih di 31 Desember penyesuaiannya ya. Nanti kita bisa mencatat transaksi tersebut dengan pendekatan neraca, bisa juga menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, dari Oktober sampai dengan Desember sudah digunakan sebanyak 3 bulan, artinya 3 juta. Nah, nanti kalau kita mau menghitung yang tersisa, artinya tersisa 9 juta. Mari kita mulai jurnal ya. Kita menggunakan pendekatan pendekatan neraca dulu ya. Oke. Nah, sekarang debitnya sewa dibayar di muka. Kreditnya kas 12 juta. Kemudian penyesuaiannya adalah yang sudah digunakan 3 bulan ya. Debitnya di 31 Desember nih, jurnal penyesuaiannya, debitnya adalah beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Karena kita mencatat menggunakan pendekatan neraca, jadi di 1 Januari 2018 tidak ada jurnal pembalik. Kita masuk ke pendekatan laba rugi. Nah, di sini di 1 Oktober kita catat debitnya beban sewa, kreditnya kas 12 juta. Lalu 31 Desember kita buat penyesuaian, kita mencatat yang tersisa. Debit yaitu sewa dibayar di muka sebesar 9 juta, kreditnya adalah beban sewa 9 juta. 1 Januari 2018, karena kita sudah melakukan pencatatan dengan pendekatan laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya harus dibalik. Debit beban sewa, kredit sewa dibayar di muka
sebesar 9 juta. Demikianlah pembahasan kita mengenai menyiapkan jurnal pembalik. Sampai jumpa.